Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Margiati dari semester 7 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Biological Asset Intensity, Kepemilikan Manajerial, dan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan Aset Biologis untuk memenuhi nilai UTS, mata kuliah riset dan seminar akuntansi. Di dalam presentasi saya ini akan menjelaskan latar belakang, tinjauan pustaka, hipotesis, kerangka pemikiran, dan metode penelitian. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Keanekaragaman hayati ini menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Potensi keanekaragaman hayati Indonesia meliputi flora, tumbuhan, dan fauna hewan yang beraneka jenisnya. Sektor agrikultur atau pertanian dapat dikelompokkan menjadi 5 subsektor, yaitu diantaranya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Astuti et al. 2000. Kegiatan industri dalam pertanian, perkebunan, dan peternakan merupakan salah satu kegiatan industri yang sangat membantu dan mendukung perekonomian di Indonesia sebagai negara berkembang. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani dan aktivitas agrikultur lainnya. Maka dari itu Indonesia disebut negara agraris. Industri pertanian dan peternakan memegang peranan penting bagi pertumbuhan Indonesia. Sektor peternakan merupakan salah satu subsektor yang menjadi motor penggerak khususnya wilayah pedesaan. Aini dan Ardiana 2020. Di Indonesia saat ini ada beberapa perusahaan agrikultur mulai berkembang, tetapi belum banyak yang dapat mengungkapkan aset biologisnya sesuai dengan PSAK 69. Merujuk pada hasil penelitian Haryanti dan kawan-kawan tahun 2018, ada 3 kasus perusahaan agrikultur tahun 2018 pada akhir periode yang telah mengukur aset biologisnya dari harga perolehan menjadi harga wajar dan telah mengungkapkan deskripsi aset biologis. Ketiga perusahaan tersebut yaitu PT Eagle Plantation Tbk, PT Dharma Nusantara Tbk, dan PT Gosco Plantation Tbk. Dari ketiga perusahaan tersebut hanya PT Gosco Plantation Tbk yang pada akhir periode telah mengukur aset biologisnya dari harga perolehan menjadi harga wajar dan telah mengungkapkan mengapa nilai wajar dapat diukur secara andal dan telah mengungkapkan dampak perubahan tersebut. Zulaika et al. 2021. Kemudian bagi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan agrikultur itu sendiri, karena sektor agrikultur merupakan tulang punggung dalam pembangunan perekonomian nasional. Ketersediaan informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk memahami dan mempermudah investor maupun para pemakai laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan informasi yang ada. Setiap keputusan yang diambil dan berbagai pertimbangan yang didapat dari informasi yang ada. Adapun kualitas dalam mempertimbangkan informasi karena banyaknya pengungkapan perusahaan melalui annual report agar penyampaian informasi dan dalam laporan keuangan dapat dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Maka penyajian laporan keuangan harus disertai dengan pengungkapan. Talfiani dan Rahmawati tahun 2019. Berikut ini adalah grafik pengungkapan aset biologis periode 2018 sampai 2019. Yaitu ada AALI, contohnya AALI itu adalah kode perusahaan dari Astra Agrolestari Tbk sebesar 0,325, yaitu yang didapat dari 13 total pengungkapan perusahaan yang diungkapkan dibagi dengan 40, yaitu 40 total pengungkapan yang harus diungkapkan sesuai dengan standar PSAK 69. Menurut Alfiani tahun 2019, intensitas aset biologis atau biological asset intensity adalah gambaran seberapa besar proporsi investasi perusahaan terhadap aset biologis perusahaan. Biological asset intensity juga dapat menggambarkan ekspektasi kas yang diterima jika aset tersebut dijual. Goncalves and Lopes 2014. Menurut Putri dan Siligar tahun 2019, jika sebuah perusahaan memiliki nilai aset biologis yang tinggi, maka perusahaan tersebut akan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan. Selain biological asset intensity yang mempengaruhi pengungkapan aset biologis, ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi pengungkapan aset biologis. Di antaranya yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dapat menjadikan perusahaan berkembang dan memiliki kinerja yang baik. Dengan adanya kepemilikan manajerial yang kecil, kemungkinan terjadi konflik kepentingan antar manajer dengan pemegang saham. Zulaika et al. 2021. Faktor lain yang juga mempengaruhi pengungkapan aset biologis yaitu konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi pemilikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Fatun dan Saada tahun 2020 memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh antara konsentrasi kepemilikan terhadap biological asset disclosure. Yang berikutnya ada tinjauan pustaka, tinjauan literatur.
Teori agensi. Menurut Akbar, tahun 2019, halaman 13, menyatakan bahwa teori keagenan adalah hubungan antara agen dengan prinsipal. Agen adalah manajemen perusahaan dan prinsipal adalah pemilik perusahaan. Dalam hal ini, agen bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan manajerial di perusahaan yang mempertanggungjawabkan kinerja kepada prinsipal, sedangkan prinsipal berkepentingan terhadap investasi yang ditanamkannya di perusahaan. Yang kedua ada teori stakeholder. Teori stakeholder menyatakan bahwa sebuah perusahaan harus memberikan manfaat untuk para stakeholdernya seperti kreditur, pemegang saham, supplier, konsumen, pemerintah, analis, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi tidak hanya sebagai organisasi yang hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi, para stakeholder itulah yang menjadi bahan pertimbangan pihak manajemen dalam pengungkapan informasi yang disajikan pada laporan keuangan. Di dalam teori stakeholder menyatakan bahwa salah satu cara yang dapat mengelola kepercayaan para stakeholder adalah laporan keuangan. Alifatun dan Saadah tahun 2020. Yang selanjutnya ada pengungkapan aset biologis. Menurut Suwarjono tahun 2014 halaman 580, tujuan pengungkapan adalah untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka sehingga tingkat pengungkapan menjadi tinggi atau penting, untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan dalam pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan atau para stakeholder, dan untuk kebutuhan khusus seperti sebagai tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Biological Asset Intensity. Intensitas aset biologis adalah proporsi investasi perusahaan agrikultur terhadap aset biologis yang dimiliki. Biological Asset Intensity juga dapat menggambarkan ekspektasi kas yang diterima jika aset tersebut dijual. Perusahaan agrikultur yang aset utamanya adalah aset biologis wajib melakukan pengungkapan aset biologis. Informasi mengenai aset biologis akan berguna bagi stakeholder untuk mengetahui seberapa besar proporsi investasi perusahaan terhadap aset biologis yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hayati dan Shirley tahun 2020. Kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Wahidahwati tahun 2002 mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur, manajemen, dan komisaris. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai manajer perusahaan yang bertindak sebagai agen dan juga sekaligus prinsipal. Selanjutnya, konsentrasi kepemilikan. Menurut Birch and Tyrrell tahun 2013, semakin tinggi rasio konsentrasi kepemilikan yang dimiliki perusahaan, maka semakin rendah tingkat pengungkapan atas aset biologisnya. Hal tersebut terjadi karena perusahaan dengan kepemilikan konsentrasi yang tinggi akan menimbulkan masalah keagenan dan biaya agensi yang tinggi sebagai akibat dari tidak meratanya informasi atau pengungkapan yang dilakukan tidak secara maksimal. Zulfiya et al. 2020. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu pengaruh biological asset intensity terhadap pengungkapan aset biologis. Semakin tinggi biological asset intensity yang dimiliki suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan yang harus diungkapkan perusahaan atas asetnya. Sebagai perusahaan agrikultur, aset biologis merupakan aset utama yang dimiliki perusahaan. Tingkat biological asset intensity searah dengan tingkat pengungkapan aset biologis. Jadi, hipotesis yang pertama yaitu biological asset intensity berpengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis. Hipotesis yang kedua yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis. Menurut Sonia dan Majid tahun 2016, menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris. Jadi hipotesis yang kedua yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis. Hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan aset biologis. Perusahaan dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi atau kepemilikannya menyebar, maka akan membuat tuntutan dalam menentukan kebijakan semakin kuat. Biaya agensi pun dapat dikurangi dan pengawasan pun dapat meningkat. Dengan begitu akan menambah kepercayaan dan mengurangi asimetri informasi pihak manajer dengan pengguna eksternal. Maka perusahaan akan cenderung mengungkapkan aset biologis sebagai wujud transparansi informasi perusahaan. Jadi, hipotesis yang kedua yaitu konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan aset biologis. Rangka pemikiran berdasarkan tinjauan teoris terdahulu serta hipotesis, maka kerangka pemikiran yang telah dibuat adalah sebagai berikut. Biological asset intensity yang menjadi X1, kepemilikan manajerial sebagai X2, dan konsentrasi kepemilikan sebagai X3 berpengaruh terhadap pengungkapan aset biologis, yaitu Y. Selanjutnya yaitu variabel pengukuran. Yang pertama, variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen yang dibolehkan yaitu pengungkapan aset biologis. Pengukuran pengungkapan aset biologis mengacu pada PSAK 69 yang terdapat 40 item pengungkapan.
Luas pengungkapan dilakukan dengan membandingkan total skor yang diperoleh dengan total skor yang diwajibkan menurut PSAK 69 atau dinyatakan dengan rumus indeks Wallen sebagai berikut: N per K dikali 100%. Keterangan yaitu N sama dengan total item yang diungkapkan perusahaan dan K sama dengan 40 item yang diwajibkan menurut PSAK 69. Selanjutnya yaitu variabel independen atau variabel bebas. Yang pertama, variabel independen yang digunakan yaitu biological asset intensity. Menurut Ruth dan Patricia tahun 2013, intensitas aset biologis atau biological asset intensity dapat dirumuskan sebagai berikut. BAI, biological asset intensity sama dengan biological asset dibagi total aset. Selanjutnya metode penelitian. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Sebelum melakukan uji regresi linier berganda, data-data tersebut dianalisis dengan tahapan uji asumsi klasik yang di dalamnya terdapat uji normalitas, uji multikolinaritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama ada uji statistik deskriptif. Menurut Ghazali tahun 2018 halaman 19 menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah memberikan gambaran atau deskripsi atas data yang dilihat oleh nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak untuk dianalisis atau tidak, dan digunakan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias. Uji asumsi klasik yang dilakukan sebagai kolinaritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dengan dependen yang dinyatakan oleh Ghazali tahun 2018 halaman 107. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Yang selanjutnya uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi periode sekarang dengan periode sebelumnya dalam model regresi linear. Jika terjadi korelasi, maka terdapat masalah autokorelasi yang dijelaskan oleh Ghazali tahun 2018 halaman 111. Terima kasih sudah menyimak penjelasan yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.